Halo, halo, Bung Rocky, kita lanjutkan dulu ya. Kita ngobrol tentang situasi politik saat ini. Akhirnya, seperti kita duga, mulai muncul juga semacam klarifikasi dari PDIP bahwa PDIP membantah ini Hasto menyatakan bahwa suami dari Puan, yakni Happy Hapsoro itu tidak terlibat dalam korupsi BTS gitu. Karena kemarin kalau kita simak itu kan memang yang cat-cat itu antara lain sebenarnya ada nama Happy ya yang disebut gitu ya. Tapi kita tentu nggak boleh menuduh tanpa ada klarifikasi semacam ini. Nah, sekarang karena sudah disebut oleh Hasto, memang cat-catnya ini yang kita tampilkan cat ini. Nah, ini memang yang di situ ada nama yang walaupun pakai inisial kita tahu itu maksudnya adalah Happy Hapsoro dan Pak Mahfud MD juga mengakui bahwa ada aliran dana ketiga tiga parpol gitu. Yang sekarang kita tuntut kalau memang memang ada aliran dana ke partai-partai lain ya jangan hanya Nasdem dong yang diajar melalui Johnny G. Plate gitu. Kita bukan berpihak pada Nasdem, tapi kita ingin semua hukum itu ditegakkan pada semua yang melanggar aturan atau bahkan yang melakukan korupsi itu. Iya, kalau Hasto atau PDIP yang klarifikasi ya orang anggap oke itu klarifikasi untuk menghilangkan isu. Tetapi selama penelitian belum selesai, isu itu tetap ditampung oleh publik di dalam kecurigaan kan. Kan publik kita kalau soal politik itu pasti kecurigaannya tinggi sekali itu. Dan algoritma kasus-kasus itu menunjukkan bahwa yang tadinya dicurigai begitu dibantah makin ketahuan bahwa sebetulnya lebih dari itu sebetulnya kasusnya. Jadi kita pegang aja keterangan dari Mahfud MD yang menganggap bahwa memang ada aliran dana ke situ. Jadi kalau Mahfud bilang oh itu ternyata nggak ada, itu artinya Mahfud justru yang mulai memprovokasi sehingga orang membuat inisial-inisial yang disebutkan tadi atau panah-panah ke arah PDIP kan. Tetapi sekali lagi agak sulit untuk membayangkan bahwa itu cuma Joni Plate sendiri atau Nasdem sendiri seandainya pun bisa dibuktikan. Karena ini adalah kalau kita sebut korupsi itu artinya ada jaringan yang mesti mengamankan hasil korupsi dan mesti dibagi agak merata di situ kan. Nah pola ini yang dari awal pemerintahan Presiden Jokowi kita tahu bahkan sebelumnya juga soal IKTP di pemerintahan sebelumnya itu pasti mengalir volume yang terbagi rata di antara mereka yang potensial untuk membuka kasus ini. Jadi korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik. Nah, sekarang kita dengar keterangan dari Hasto. Ya, keterangan itu pasti keterangan yang apologetis kan. Nggak mungkin Hasto bilang, iya kami terlibat. Ya pasti dia bilang kami tidak terlibat. Jadi defensif itu, sikap defensif itu menunjukkan ada hal yang belum clear. Tetapi kita percaya bahwa akan ada prosedur untuk mempersoalkan apakah dalam sidang-sidang pertama panah-panah itu makin lengkap, mengarah pada 2-3 orang saja, atau memang lebih lebih dari sekedar 2-3 tokoh itu langsung masuk ke dalam tim kampanye lah atau tokoh-tokoh kunci di beberapa partai politik. Ya, dan sebenarnya kalau kita supaya kita dorong kalau jangan sampai kemudian katakanlah kalau Happy betul suami dari Mbak Puan ini tidak terlibat dalam korupsi, kan tersandra ya. Meski bantahan Hasto ini tidak menyelesaikan, malah justru malah membuat rumor makin makin kencang. Justru harusnya itu jalur hukum gitu ya. Berarti kalau itu panggil saja oleh Kejaksaan Agung, diperiksa saja atau ada penjelasan dari Kejaksaan Agung. Nah, kemudian kan Pak Surya Paloh juga sudah menantang, buka semua dong gitu. Jadi lebih lebih sopan sebetulnya kalau Hasto bilang iya daripada saya dituduh nyebar hoax dan hoax yang sama juga akan berlanjut, lebih baik kami serahkan itu proses itu ke ke aparat hukum tuh. Itu lebih masuk akal. Kalau Hasto yang bereaksi ya tentu dalam dalam bentuk membela, dan kita tahu bahwa cara membela itu pasti dimaksudkan untuk menghilangkan lebih awal tuduhan itu atau memberi sinyal bahwa kalau kami dituduh kami akan beraksi secara politik. Kira-kira itu kan. Tentu beberapa jaksa yang mungkin terafiliasi dalam proses rekrutmen akan merasa oke ini ada sinyal bahwa jangan dikaitkan dengan PDI. Kalau begitu partai lain boleh lakukan hal yang sama dong. Jadi akhirnya ini cuma soal Nasdem. Nah itu rumitnya di situ. Kita sukar untuk percaya bahwa korupsi itu hanya menyangkut 1-2 orang. Korupsi itu disebut berjamaah, artinya ada jaringan. Nah, jaringan itulah yang sebetulnya harus dibuka tuh, dan membuka itu udah pelan-pelan aja. Jadi kita terima aja keterangan Hasto sebagai keterangan awal, dan tentu itu keterangan masuk akal dari sebuah partai politik yang di dalam posisi tertuduh oleh kecurigaan publik. Kira ada dua soal yang sekarang munculnya bantah dari Hasto itu tadi ya, dan juga kasus dari Johnny G. Plate itu. Kita tahu sekarang bahwa memang korupsi itu digunakan digunakan untuk melibas lawan-lawan politik. Yang kedua itu digunakan untuk menyandra kawan-kawan di dalam koalisi pemerintahan sendiri. Kan begitu itu yang terjadi.
Ya kalau seperti itu memang berbahaya sekali. Artinya apa? Hukum itu memang benar-benar digunakan untuk melanggengkan kekuasaan saja. Betul, saling berbagi artinya saling menyandra kan, Ya, supaya ya, ya. sama-sama tutup mulut kan. Tapi yang tutup mulut kan juga ada yang merasa ya kok ternyata bagian gue kecil, maka dia buka mulut kan. Ya, ya, Jadi itu hanya itu soalnya sebetulnya. ya. Jadi jangan anggap enteng bahwa sesuatu yang udah dibagi merata itu di kemudian hari tidak mungkin dibongkar lagi itu. Selalu ada ketidakpuasan, selalu ada yang berupaya untuk menganggap saya cuma bagian disuruh dengar. Sementara yang berunding justru udah ambil duluan tuh, sisanya baru mereka bagi ke kita kan. Itu tetap terjadi itu. Apalagi di dalam situasi dinamika politik yang penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Jadi bagian-bagian dari korupsi selalu kita anggap ini satu paket. Dan paket korupsi selalu berarti ada jaringan kekuasaan. Nah, Ya, jaringan itulah yang sebetulnya mesti dibongkar. Nah, dengan mudah kita tahu jaringannya siapa? Ya pasti partai-partai besar, kan gampang aja. ya, ya, Dan ya, ya, tokoh-tokoh besar. ya, ya. Yang di dalam koalisi pemerintahan pasti kan Ya begitu. pasti ada polisi pemerintah lah. Oposisi mana kebagian. Oposisi oposisi mungkin ya dapat berita-berita kecil gitu, tapi kemudian publik merasa oke, ini saatnya untuk tuntaskan karena Nasdem sendiri sebagai partai yang berkuasa merasa kok cuma dia yang tertuduh. Kan ajaib kalau Nasdem bereaksi dan Surya Paloh bilang bongkar aja semua. Kita tahu bahwa Nasdem pernah duduk di wilayah penegakan hukum di kejaksaan dan dia pasti punya file lah tentang siapa-siapa yang pernah bermain di situ. Ya, ya. Dan tadi kalau Anda menyinggung soal bagiannya kecil dan sebagainya itu saya menyimak di ILC ya ketika koordinator masyarakat anti korupsi Bonyamin Soiman yang dia menyatakan dia punya datanya sambil baca gitu dan dia mencium ini kalau yang lagi rame-rame sekarang ini justru paling kecil ini jatahnya gitu. Jadi ada jatah yang lebih gede gitu dia sebelah utara Kejaksaan Agung lah dia memberi sinyal-sinyal. Ini kan sebenarnya kalau terus begini, ini saya kira ini public distrust yang terjadi, bukan hanya pada partai politik, tapi yang lebih berbahaya adalah pada Kejaksaan Agung. Setelah orang melihat bahwa ya KPK sudah nggak bisa kita harapkan karena itu jadi alat kekuasaan untuk menghajar lawan politik dalam oposisi dan kemudian untuk menyandra kawan-kawan di dalam pemerintahan, Kejaksaan Agung juga sama saja. Nah, saya kira kan berat ini kalau public distrust sangat meluas seperti itu. Ya soal semacam ini yang lama-lama kita menganggap bahwa dalam soal KPK misalnya, bagaimana masuk akalnya orang yang mendaftar mau jadi komisaris tahu bahwa masa jabatannya 4 tahun tuh. Dan tiba-tiba di tengah masa jabatan dia minta diganti. Lo dari awal Anda tahu Anda hanya berfungsi 4 tahun. Demikian juga dalam soal bagi-bagi rezeki korupsi itu kan. Semua saling tahu bahwa di awal baginya seginian ya, 60-40, 70-20 termasuk tergantung perannya yang kuat. Sekarang masing-masing meminta 50. Dengan kasus ini dibuka, maka yang tadinya cuma dapat 20 lalu kirim sinyal kalau lu mau aman nah ya tambahin lagi dong 50-50 gitu kira-kira. Jadi betul-betul ini bancakan aja dan kita tahu bahwa pola itu menetap di dalam semua kasus korupsi mau kecil mau besar, bagi-bagi itu bisa tidak merata tuh dan tidak merata itu yang memungkinkan bocor kemana-mana pada akhirnya kan. Jadi kalau seseorang yang dibagi kecil dia mungkin pada waktu itu merasa oke cukup, tetapi begitu kasus mulai terbuka, dia tahu bahwa dia akan masuk penjara juga, maka dia minta bagian lebih besar supaya dia nggak buka mulut kan. Jadi itu transaksi transaksi di antara para bandit itu harus diselesaikan juga dengan cara-cara banditisme tuh. Nah, ini kan menjelaskan kepada kita mengapa partai-partai politik itu berebut dan minta jatah di kabinet gitu ya. Dan itu nggak di Pak Jokowi kan pada awal kabinet menyatakan pada awal pemerintahnya menyatakan tidak akan ada bagi-bagi kekuasaan. Tapi ternyata juga tidak bisa terhindar dari situ karena kita tahu bahwa ya resources yang terbesar saat ini itu sumbernya di pemerintahan dan kedua kebijakan-kebijakan itu juga ada di pemerintahan. Dengan cara begitu ya mereka bisa dapat konsesi-konsesi dan kalau ada pelanggaran juga mereka aman dan sebagainya. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita lihat asal usul korupsi itu, ya Pak Jokowi juga yang permisif kan. Kalau dia teknokrat, nggak mungkin dia mau ngerampok untuk dirinya sendiri kan nggak bisa tuh. Masa seorang teknokrat, seorang orang yang non partai itu mau merampok 8 triliun. Pasti 8 triliun itu dimaksudkan untuk dibagi pada partai yang lain. Jadi hanya kekuasaan dan dalam hal ini partai politik yang mampu merampok dengan cara yang spektakuler. Jadi Ya, ya, kalau kita ya. bayangkan dari awal, nah Jokowi sendiri yang menciptakan iklim perampokan spektakuler itu dengan memasukkan ketua-ketua partai sebagai anggota kabinet yang di dalamnya bisa memantau badan anggaran, bisa tahu arah proyek segala macam. Jadi tetap tema kita sama, surplus kekuasaan itu potensial untuk
menghasilkan korupsi, dan kekuasaan yang sekarang itu memang dimaksudkan untuk merampok keuangan negara tuh. Jadi partai PDIP, coba kita tanya berapa orang yang masih ada di sprindik dan tidak bisa ditemukan persembunyiannya. Demikian juga partai-partai yang lain. Jadi lebih baik kita menduga buruk dalam soal korupsi daripada menganggap bahwa ini cuma satu dua individu yang tidak bermoral. Ini bukan soal bermoral, ini soal kerakusan karena didorong oleh kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Supaya partai-partai masih bisa hidup dalam pemilu berikutnya, maka dia mulai merampok. Jadi pelajaran penting bagi kita adalah kalau satu negara tidak didesain atau tidak diajarkan public ethics itu mulai dari kurikulum partai, yang terjadi adalah perampokan massal, dan itu pasti menggoyangkan akar-akar peradaban bangsa ini. Nah, Anda ngomongin soal moral tadi ya, akar peradaban bangsa ini yang lagi ramai juga. Peristiwanya sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Ini saya baca ya, Bung Rocky. Ini kan dirut dari Waskita Karya itu, Destiawan Suwarjono itu kan sudah dijadikan tersangka ya. Ini di Kejaksaan Agung dengan total 2 triliun itu korupsinya gitu. Tetapi kemudian di akun media sosialnya Waskita Karya itu justru para karyawan Waskita Karya itu membuat ucapan terima kasih. Begini bunyinya. Keluarga besar Waskita Karya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Destiawan Suwarjono, Presiden Direktur periode jabatan 2020-2023, atas dedikasi dan jasa-jasanya dalam memajukan PT Waskita Karya. Coba Anda bayangkan ada orang sudah ditetapkan jadi tersangka korupsi, tapi dia malah dapat ucapan terima kasih dari para karyawannya. Ini kegilaan apa lagi nih, Bung Rocky? Ini paradoks yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, yang pernah disebutkan oleh Hannah Arendt sebagai banality of power. Jadi kedangkalan kekuasaan tuh. Nggak tahu lagi ini siapa yang perintah diiakan atau usul siapa untuk mengucapkan terima kasih pada koruptor, kan itu intinya. Jadi kelihatan bahwa bangsa ini memang tidak dididik, dan Presiden Jokowi gagal mendidik bangsa ini untuk percaya pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Bukan bangsa ini yang salah, tapi Presiden tidak melakukan kurikulum itu. Bahkan di semua kasus Presiden seolah bilang, silakanlah lakukan sesuatu yang buruk itu, toh nanti di ujungnya saya juga yang akan ambil alih banyak peristiwa. Dan memang betul, pada akhirnya Presiden bilang nanti saya juga nggak akan netral. Tidak netral itu batinnya juga koruptif kan. Jadi kalau kita mau tuntut karyawan Waskita Karya, ya mereka bilang ya memang kita nggak netral terhadap pemimpin kita akan berpihak pada pemimpin kita. Kenapa? Ya contohnya pemimpin negeri ini, Presiden Jokowi bilang boleh kok tidak netral, boleh kok merusak sistem, boleh kok berbuat curang, kan itu intinya kan. Jadi Jokowi kasih sinyal bahwa berbuat curang itu adalah hal yang lumrah dalam politik. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Ya. Saya nggak habis pikir bagaimana ada seorang koruptor diucapkan terima kasih dan perusahaan itu terancam bangkrut. Kan kita tahu ya, Waskita Karya itu kan utangnya menumpuk gitu ya. Dan saya kira kalau nggak ditalangi oleh pemerintah bakal bangkrut. Ini salah satu BUMN karya yang calon bangkrut tidak masuk dalam daftar utama kan Waskita Karya ini sebetulnya. Kita bisa periksa tuh siapa nih ASN ini. Mungkin relawan-relawan Jokowi juga tuh sebetulnya tuh. Kan pada waktu itu kan banyak kan. Dan BUMN ini juga mungkin dikerahkan untuk... Kalau komisarisnya pasti relawan, Bung Rocky. Iya kan. Dan ya artinya kita tahu relawan-relawan ini ada juga yang dari LSM yang tahu tentang etika publik, tapi going native akhirnya jadi kacung di situ, cari suaka sebagai komisaris, sebagai duta besar, macam-macam kan. Jadi bangsa ini dirusak justru oleh mereka yang mediocre, yang sering kita sebutkan bahwa demokrasi itu memang bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, tapi pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Yang nggak berakal sebetulnya nggak boleh masuk dalam kekuasaan. Akal itu sekaligus dihubungkan dengan panggilan moral tuh. Orang yang berakal dia mau mendengarkan kata hati keadilan. Tapi kalau dia tutup itu, artinya dari awal memang dia nggak berakal. Jadi nggak mungkin orang yang berakal itu mau masuk dalam demokrasi yang buruk. Jadi sekali lagi ini soal-soal moral, soal-soal etik ini jadi beban buat presiden berikutnya tuh. Kalaupun terjadi perubahan politik tapi dengan moral semacam ini, ya kita tetap aja menuju kehancuran. Sebagai bangsa kita bisa pura-pura karena nggak ada lagi ikatan trusty atau kepercayaan publik itu hilang sama sekali. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, Profesor Akal Sehat, dan salam hormat untuk Profesor Ustadz Akal Sehat. Ya. Oke, saya sampaikan pada Ustadz Somad. Oke. Thank you Bung Rocky. Yes.